Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu calon investor. Di sini saya Cindy Oktaviani bersama rekan saya Adnin Intan Syahpana. Di sini kita akan mempresentasikan proposal bisnis plan pendirian PAUD dan Daycare Lentera Ceria. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan rencana pendirian PAUD dan Daycare Lentera Ceria. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami dapat menyampaikan gagasan yang kami yakini tidak hanya memiliki prospek bisnis yang menjanjikan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Saat ini, Indonesia sedang mengalami perubahan pola kehidupan keluarga. Semakin banyak orang tua yang bekerja, baik ayah maupun ibu, sehingga kebutuhan terhadap layanan pendidikan dan pengasuhan anak yang aman, berkualitas, dan terpercaya terus meningkat. Di sisi lain, masih banyak orang tua yang kesulitan menemukan lembaga yang mampu menggabungkan pendidikan usia dini dengan layanan daycare dalam satu sistem yang profesional. Melihat kondisi tersebut, kami menghadirkan Lentera Ceria sebagai solusi. Lentera Ceria bukan sekedar tempat penitipan anak atau sekolah PAUD, kami membangun sebuah lembaga yang menjadi tempat terbaik bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sekaligus memberikan ketenangan bagi orang tua ketika menjalankan aktivitas sehari-hari. Visi misi kami adalah menjadi PAUD dan daycare unggul yang membentuk anak berkarakter, mandiri, kreatif, sehat, dan cinta lingkungan. Visi tersebut kami wujudkan melalui pendidikan yang menyenangkan, layanan pengasuhan dan aman, serta kemitraan yang erat dengan orang tua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam dunia investasi, produk yang baik harus mampu menjawab kebutuhan pasar. Oleh karena itu, sebelum menyusun konsep Lentera Ceria, kami melakukan analisis terhadap kondisi masyarakat saat ini. Target utama kami adalah keluarga muda yang memiliki anak berusia 2 hingga 6 tahun, khususnya orang tua yang bekerja. Segmen ini terus bertambah setiap tahunnya dan memiliki kebutuhan yang semakin tinggi terhadap layanan pendidikan yang terpercaya. Sebagian besar lembaga saat ini hanya menawarkan salah satu layanan, yaitu PAUD atau daycare. Hal tersebut membuat orang tua harus mencari dua tempat berbeda untuk memenuhi kebutuhan anak mereka. Disinilah letak unggulan Lentera Ceria, kami integrasikan pendidikan usia dini dengan daycare dalam satu sistem pelayanan yang saling mendukung. Dengan demikian, anak memperoleh stimulasi perkembangan yang optimal, sementara orang tua memperoleh rasa aman karena anak berada di lingkungan yang profesional sepanjang hari. Selain itu, kami menghadirkan sejumlah nilai tambah yang menjadi pembeda dibandingkan kompetitor. Pelajaran kami menggunakan pendekatan STEAM dan literasi, sehingga anak tidak hanya belajar membaca dan berhitung, tetapi juga dibiasakan berpikir kritis, kreatif, mampu memecahkan masalah, serta memiliki rasa ingin tahu sejak usia dini. Kami juga menerapkan jumlah peserta yang terbatas, maksimal 15 anak dalam setiap kelas. Rasio yang kecil memungkinkan guru memberikan perhatian lebih kepada setiap anak, sehingga kualitas pembelajaran menjadi jauh lebih efektif. Untuk membangun kepercayaan orang tua, kami menyediakan laporan perkembangan digital yang dapat diakses secara berkala. Orang tua tidak hanya mengetahui aktivitas anak di sekolah, tetapi juga dapat memantau perkembangan kemampuan anak secara menyeluruh. Kami melengkapi layanan dengan program parenting setiap bulan agar pendidikan di rumah dan di sekolah berjalan selaras. Dari sisi keamanan, seluruh area dipantau melalui CCTV dan didukung lingkungan yang dirancang ramah anak, sehingga orang tua dapat menitipkan anak dengan rasa tenang. Bapak dan Ibu, kami percaya bahwa kualitas lembaga pendidikan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, kami menetapkan standar tenaga pendidik yang kompeten, kepala sekolah berasal dari lulusan S1 Pendidikan Anak Usia Dini yang berpengalaman, guru memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, sedangkan pengasuh memperoleh pelatihan khusus mengenai pengasuhan anak. Tim administrasi juga disiapkan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tertib, dan profesional. Dengan komposisi tersebut, kami ingin memastikan bahwa kualitas layanan tetap terjaga seiring bertambahnya jumlah peserta didik. Selain SDM, kami juga menyusun standar operasional prosedur atau SOP secara lengkap, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan kesehatan ringan setiap anak, ketika datang, kegiatan pembelajaran, waktu makan, waktu istirahat, komunikasi dengan orang tua, prosedur penjemputan menggunakan verifikasi identitas, sehingga penanganan kondisi darurat. SOP tersebut kami susun bukan hanya sebagai dokumen administrasi, tetapi juga sebagai standar mutu pelayanan sehingga seluruh operasional berjalan konsisten setiap hari. Selanjutnya, izinkan kami menjelaskan strategi pemasaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Adin Intan Syahpana.
menjelaskan strategi pemasaran. Kami memahami bahwa kualitas yang baik harus diikuti dengan strategi promosi yang tepat. Karena itu kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap Lentera Ceria. Kami juga mengadakan open house dan kelas percobaan sehingga calon orang tua dapat melihat langsung kualitas pembelajaran yang kami tawarkan. Selain itu, kami menerapkan program referral yang memberikan keuntungan bagi orang tua yang berhasil mengajak keluarga lain bergabung. Kami juga menjalin kerjasama dengan perusahaan maupun instansi di sekitar lokasi sebagai solusi bagi karyawan yang membutuhkan layanan daycare terpercaya. Strategi pemasaran digital juga diperkuat melalui website resmi dan Google Business Profile, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai lembaga kami. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari sisi finansial kami menyusun seluruh perencanaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kami menghitung kebutuhan modal awal, biaya operasional bulanan, proyeksi pendapatan, hingga estimasi titik impas atau break-even point. Di sini Bapak Ibu bisa melihat rencana anggaran biaya ini yang sudah kami susun dengan modal awal sebesar 200 juta, lalu biaya operasionalnya 40 juta, laba bersih 12 juta per bulan, dan estimasi balik modalnya selama 17 bulan setelah operasional berlangsung. Lalu di sini ada rincian modal awal estimasi. Dengan total modal awal 200 juta itu, modal terbesar dialokasikan untuk renovasi gedung dan penyediaan alat permainan sebagai fondasi kualitas layanan, yaitu renovasi gedung sebesar 80 juta rupiah, APE dan media belajar 40 juta, mebel 25 juta, komputer printer, CCTV sebesar 20 juta rupiah, cadangan operasional 15 juta rupiah, peralatan dapur 10 juta, dan promosi 10 juta. Lalu di sini juga ada proyeksi pendapatan dan laba bersih. Berdasarkan estimasi yang kira-kira sebanyak 40 anak, dikali 1.300.000 per bulannya, kita mendapatkan 52 juta rupiah, dan biaya operasional yang telah tadi saya jelaskan sebesar 40 juta rupiah dan laba bersihnya 12 juta rupiah. Lalu ada biaya operasional bulanan sebesar 40 juta rupiah. Gaji SDM merupakan komponen biaya terbesar mencapai 70% dari total biaya operasional bulanan. Di sini juga dijelaskan ada gaji SDM, listrik, air, internet, makanan anak, ATK, dan bahan ajar, dan lain-lainnya sudah dicantumkan biaya yang akan dikeluarkan untuk biaya operasional per bulannya. Lalu ada estimasi titik impas, yaitu selama 17 bulan. Total modal awal dibagi laba bersih per bulan. 200 juta untuk modal awal dibagi 12 juta dengan laba bersihnya. Dengan asumsi jumlah peserta didik dan pendapatan yang stabil, modal awal yang ditanamkan diproyeksi kembali sepenuhnya dengan kurun waktu tersebut sejak lembaga beroperasi secara penuh. Lalu di sini juga ada kesimpulan, yaitu total kebutuhan modal awal diestimasikan sebesar 200 juta rupiah dengan alokasi terbesar untuk renovasi gedung dan APE. Lalu yang kedua, biaya operasional bulanan diproyeksi sebesar 40 juta rupiah dengan komponen gaji SDM sebagai porsi terbesar. Dengan 40 anak didik, pendapatan bulanan diproyeksi 52 juta rupiah dan laba bersih sekitar 12 juta rupiah per bulan. Modal awal diperkirakan kembali dalam waktu sekitar 17 bulan sejak operasional penuh. Dari sisi finansial, seluruh perhitungan tersebut menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi untuk berkembang secara berkelanjutan apabila dikelola dengan baik. Namun yang ingin kami tekankan bukan hanya angka keuntungan. Investasi di bidang pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan bisnis lainnya. Ketika Bapak dan Ibu berinvestasi di Lentera Ceria, yang dibangun bukan hanya sebuah lembaga pendidikan, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut akan melahirkan loyalitas orang tua, meningkatkan jumlah peserta didik dari tahun ke tahun, serta menciptakan reputasi yang menjadi aset paling berharga bagi berkeberlangsungan usaha. Dengan kata lain, investasi ini tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga menghasilkan manfaat sosial yang berdampak langsung pada kualitas generasi masa depan. Bapak dan Ibu, kami menyadari bahwa setiap keputusan investasi selalu mempertimbangkan 3 hal utama, yaitu potensi pasar, kualitas pengelolaan, dan prospek keberlanjutan usaha. Kami percaya Lentera Ceria memiliki ketiga aspek tersebut. Pasarnya terus berkembang, model bisnisnya menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, keunggulan layanan jelas, sistem operasional telah dipersiapkan. Dan yang terpenting, usaha ini memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar memperoleh keuntungan, yaitu menciptakan lingkungan terbaik bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Bersama-sama kita tidak hanya membangun sebuah lembaga pendidikan, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan keluarga Indonesia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian, waktu, dan kesempatan diberikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak dan Ibu tertarik untuk menjadi investor dan di dalam lembaga kami.
Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.